Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-29. Sebagaimana biasa, kita akan belajar membaca secara pelan-pelan yang diikuti dengan cara menempatkan makharijul huruf yang benar dan juga disertai dengan uraian tajwid. Jadi bagi para jemaah yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya, di like dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Huwallazi, hu dibaca pendek, kemudian walla. Di sini ada alif lam asyamsiyah. Cara bacanya yaitu wawnya dimasukkan ke dalam huruf la atau dileburkan. Dengan kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. La dibaca pendek, kemudian zi dibaca panjang karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah. Ya sukun yang sebelumnya berharokat kisrah ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian kha dibaca pendek, la dibaca pendek, qa juga dibaca pendek. Ini makharijul huruf qa ini yaitu dibaca tebal. Karena posisi makharijul huruf qa ini di pangkal lidah dekat dengan anak teka. Jadi saat melafadzkan huruf qa itu pangkal lidahnya nempel di langit yang lunak. Qa bukan ka. Khalaqalakum, la dibaca pendek, kemudian kumma. Di sini ada mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham mimi atau kata lain disebut juga dengan idgham mislain. Jadi cara bacanya itu didengungkan, yaitu ka-nya ditekan, kum, kemudian ditahan suaranya 2 harokat sambil dileburkan suara ke dalam huruf ma. Lakum ma, ya, ditengung dulu. Ini kum ya, ini yang bacaan tipis. Jadi berbeda antara qa dengan ka. Ya, qa dibaca tebal sementara kum ini dibaca tipis dan dia sifatnya hamas, ada disis anginnya. Sementara qa ini adalah sifatnya qalqalaf, ya. Jadi ketika sukun dia hurufnya dipantulkan. Kemudian ma dibaca pendek. Di sini ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian fil ard, di sini ada alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam al-qamariyah terdapat huruf qamariyahnya yaitu a, ya. Atau biasa disebut juga dengan idhar qamariyah. Karena saat melafadzkan alif lam al-qamariyah ini yaitu lamnya dibaca jelas, ya. Jelas bunyi L-nya. Fil ard, ya. Lakum ma fil ard, ya. Ard di sini ada ra sukun, ya. Ra sukun ini ditinjau kepada harokat yang di belakang. Jika misalnya harokat di belakangnya adalah fathah seperti di sini, ini maka ra ini dibaca tebal. Jadi cara bacanya ujung lidahnya terangkat ke langit. Ar, bukan ar, ya. Ar. Jadi bukan ar. Kemudian dhi ini dibaca tebal, ya. Makhraj, posisi makhraj dhad ini yaitu di tepi lidah dengan gigi gerahang, ya. Baik kiri atau kanan, atas atau bawah, ya. Jadi tepi lidahnya tersentuh dengan gigi gerahang. Fil ardi jami'a, ya. Ja ini dibaca pendek, kemudian mi dibaca panjang. Di sini ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah. Ya sukun yang sebelumnya berharokat kisrah dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i. Kemudian a di sini kalau misalkan kita tidak sanggup untuk melanjutkan, boleh untuk diwakaf di sini. Maka ketika kita sudah mewakaf di sini,
ini dinamakan kepada mad iwad. Jadi cara bacanya dipanjangkan 2 harokat ya. Kemudian satu baris ini dihilangkan ya. Jadi tanwin ini tidak dibaca dua-duanya ya. Jami'a. Jadi jangan jami'an ya. Namun bila kita meneruskan bacaan atau melanjutkan, maka ini dari mad iwad berubah menjadi ikhfa ya. Ini dinamakan dengan ikhfa awsat ya. Jadi ikhfa awsat ini yaitu pertengahan antara samar-samar dengan idgham. Jadi tingkat kesamaran dan tingkat idghamnya, dengungnya yaitu seimbang atau setara. Maka ini tidak lebih kepada dengung, juga tidak lebih kepada samar. Jadi tinggal bacanya ditekan, kemudian nya digantungkan ya sambil disamarkan tanwinnya, kemudian siap-siap masuk ke dalam huruf ta. Jami'an, jami'an, thummas ya. Thu, ini thu ya, bukan shu. Jadi thu ini posisinya yaitu di ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Thu ya. Jadi anginnya itu agak sedikit tertahan ya. Hamas. Jadi desis anginnya juga samar-samar, tidak begitu jelas. Kemudian ma, di sini ada tasydid ya. Tasydid di huruf ma ini ya. Ini dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya itu didengungkan. Tha-nya ditekan, kemudian ditahan suaranya 2 harokat sambil dileburkan suaranya ke dalam huruf mim. Thummas ya. Thummas. Nah, di sini ada alif ya. Ini merupakan alif ini adalah hamzah wasal ya. Jadi saat memasukkan dia tidak dibaca ya. Jadi alif ini tidak ada fungsinya bila dia terdapat di pertengahan kalimat ya. Namun bila dia terdapatnya di awal kalimat, maka alif ini dibaca atau berharokat ya. Sin ini posisinya yaitu di ujung lidah ya. Sa ya. Semua permukaan sisi lidah itu sejajar dengan 4 gigi seri bagian atas. Thummas. Jadi dibacanya itu tipis ya. Sin ini sifatnya adalah safir. Jadi safir itu lebih jelas anginnya kalau dibandingkan dengan yang sifatnya hamas ya. Sa si subas ya. Tsummastawa. Tanya dibaca pendek. Kemudian wa'i ini ada mad tabi'i yaitu di wa ya. Ada alif ini meskipun berbentuk huruf ya, tapi ini hakikatnya adalah alif ya. Jadi uktub bil ya, iqra bil alif. Jadi meskipun dalam bentuk penulisannya huruf ya, namun dibaca alif ya. Jadi di sini ada mad tabi'i di wa, ini adalah mad tabi'i sebelumnya berharakat fathah ya. Ini ada wa ya, harakat fathah berdiri tegak, kemudian berjumpa dengan alif di lain kalimat. Maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokat ya. Jadi harus konsisten dengan nafas. Tsummastawa. Jadi 4 kali ketukan ya. I-nya dibaca jelas ya, ini dibaca pendek. Kemudian lasa, di sini ada alif lam asyamsiyah ya. Karena sesudah alif lam asyamsiyah terdapat huruf syamsiyah yaitu sa ya. Jadi biasa juga disebut dengan idgham syamsiyah karena saat membacanya memasukkan ya. Jadi alif lam ini tidak dibaca ya, langsung masuk ke huruf sin ya. Ilasa ya, ilasa. Sa ini dibaca pendek ya. Kemudian ma'i ini dibaca panjang karena ada mad tabi'i yaitu ada alif sebelumnya berharakat fathah berjumpa dengan hamzah masih dalam satu kalimat atau masih dalam satu suku kata. Maka ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Jadi berbeda dengan istawa di sini ya. Kalau istawa di sini adalah mad tabi'i dengan hamzahnya terpisah. Jadi tawanya satu kalimat, wanya satu kalimat, ila satu kalimat. Jadi dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Kalau yang as-sama ini dinamakan dengan mad wajib muttasil karena
mat tabi'i dengan hamzahnya masih bersatu dalam satu kalimat atau dalam satu suku kata. Jadi maknanya masih mengandung makna yang sama ya. Fa dibaca pendek, sawwa di sini saw ini ada tasydid ya di huruf wa ini, maka dileburkan saja suaranya ke dalam huruf wa ya sambil ditekan. Fasawwa, fasawwa, wa-nya dibaca panjang karena ada harakat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mat tabi'i muqaddar. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Nah, di sini ada nun yang bertasydid ya. Jadi nun yang bertasydid di sini dinamakan dengan gunnah musyaddadah ya. Jadi cara bacanya itu didengungkan. Jadi ditekan haknya, kemudian ditahan suaranya 2 harakat ya sambil dileburkan suara ke dalam huruf nun ya. Fasawwahunna, hunna. Jadi didengungkan dulu baru masuk ke huruf nun ya. Nah, dibaca pendek, kemudian sab'a. Di sini ada huruf ba terdapat di pertengahan kalimat ya. Jadi ba sukun terdapat di pertengahan kalimat dinamakan dengan qalqalaf surah. Jadi cara bacanya ba-nya dipantulkan dengan pantulan yang ringan atau pantulannya sekedar saja. Sab'a, sab'a. Jadi jangan sab'a sampai memantul yang kuat sehingga terdengar suara yang agak sedikit terputus ya. Sab'a, sab'a. Jadi dialirkan sambil dipantulkan ya. Kemudian a dibaca pendek. Ini a ya, bukan a. Jadi jangan melewati janur hidung tapi lewat tenggorokan bagian tengah. A ya. Sab'a samawat. Sa-nya dibaca pendek, kemudian ma dibaca panjang. Ada harakat fathah berdiri tegak. Di sini dinamakan dengan mat tabi'i muqaddar. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian wa dibaca panjang juga ya, karena di sini ada harakat fathah berdiri tegak sama seperti ma. Ini dinamakan dengan mat tabi'i muqaddar. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian di sini ada tanda qalqalaf al-waqfu aula. Jadi berhenti itu lebih utama ya ketimbang diteruskan. Maka saat mewakaf di sini, nah di sini kan ada huruf ta. Jadi huruf ta ini kalau misalkan ta itu sukun, maka dia sifatnya hamas. Jadi hamas itu ada sedikit desis angin yang agak samar-samar. Jadi saat melafadzkan samawat, wat, jadi ada anginnya, jangan sama wat. Jadi jangan ditekan ya atau dipantulkan. Jadi sama wat ya. Kemudian wa dibaca pendek, hu dibaca pendek, wa juga dibaca pendek, bi dibaca pendek, kulli di sini ada tasydid di lam. Jadi cara bacanya tinggal ditekan kemudian dileburkan suaranya ke dalam huruf li. Wa huwa bi kulli syai'in ya. Syai'in di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan harf len. Cara bacanya cukup dilunakkan saja tanpa harus dipanjangkan ya. Kemudian in'a di sini ada harakat tanwin bertemu dengan huruf ain ya. Sebagaimana yang kita ketahui, ain ini adalah salah satu daripada huruf idhar ya, idhar halqi ya. Jadi cara bacanya itu tanwinnya itu dibaca jelas ya, cukup ditekan saja. Syai'in a, syai'in a. Jadi tidak perlu ditahan ya. Kemudian a-nya dibaca pendek, lim. Ini ada ya sukun sebelumnya berharakat kisra, kemudian ada satu huruf lagi yaitu mim ya yang sudah kita sukunkan ya dengan sebab diwakaf, maka ini dinamakan dengan man arid li sukun. Jadi man arid li sukun itu dibaca panjang boleh 2, 4 sampai 6 harakat, harus konsisten dengan nafas. Taib, sampai sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.